Ada. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa akan saya pimpin, kita berdoa saya berdoa. Doa selesai. Ya semuanya, ini pertama saya. Jadi apa kabar kalian semua? Baik. Baik, semoga selalu dalam kalian sehat ya. Dan teman-teman yang lagi sakit semoga cepat diberikan kesehatan. Amin. Amin. Sebenarnya udah pada tahu saya belum? Belum. Enggak. Saya guru baru tapi sering manggil padahal. Ngapain kok? Ya kan namanya guru baru harus mengenal lebih jauh lingkungan sekolah. Tapi nggak ngajar. Enggak, kan yang penting dulu. Eksistensinya dulu. Oke, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Asma Safira dari Universitas Indonesia yang akan mengajar tentang pengawatan dan pengolahan hasil perikanan. Oke, sebelumnya saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ya. Ini saya Dekrit. Adena. Nunung. Hadir. Muhammad Zaki. Mana suaranya? Mas. Ini karyawan. Oh iya, oke. Iya, Mak. Hadir Ibu. No. Online, Bu. Online. Oke. Hadir. Iya. Gila. Hadir, Bu. Online, Bu. Saskia. Online. Tania. Luli. Vivi Hayunisa. Pandu. Oke, good. Andreas. Tadi online. Tadi online kayaknya. Tori. Ya. Siva. Pati. Online. Isa. Sofian. Hadir. Esa. Muhammad Sama. Hadir. Ada apa, Bu, di online? Siti Roma. Hadir. Oke. Jadi tadi ada beberapa teman kita yang nggak hadir ya teman-teman. Itu yang online, apakah masih mendengarkan saya? Ada. Untuk yang online. Halo, ada. Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu. Ada. Bila aman.
Gimana? Hadir. Oh iya. Hadir Ibu ada. Hadir Bu. Ada. Oke teman-teman, baik di offline maupun online jangan pada tidur ya teman-teman, karena nanti di pertengahan saya akan mengadakan post test untuk kalian. Ini pembelajaran aja kalau enggak ada banyak dulunya nih. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke materi ya. Jadi materi hari ini itu adalah pengawetan dan pengolahan hasil perikanan. Boleh di next. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama ada memahami tentang prinsip-prinsip teknologi pengawatan ikan secara tradisional dengan cara fermentasi. Yang kedua itu mengetahui produk yang dihasilkan dari pengawatan ikan dengan cara fermentasi. Dan yang ketiga melakukan praktik fermentasi sesuai prosedur operasi standar. Next. Pengawatan. Siapa yang tahu apa itu pengawatan? Berasal dari kata awet. Ya, apa artinya saudara Jaki? Tahan lama mungkin Bu. Pembertahannya apa? Mutu. Mutu. Mempertahankan masa simpannya. Mempertahankan masa simpan, mempertahankan mutu, tahan lama. Tahan lama. Apa lagi? Apa? Dari bakteri, dari Bakteri terus pembusuk. apa lagi? Dari yang sudah disebutkan ada yang bisa menyimpulkan yang telah disebutkan oleh teman-teman ya? Kenapa? Aku dia mulai Pengawet. Menurut aku ya Bu ya, ini Mas, pengawetan merupakan suatu produk yang dapat disimpan tahan lama. yang dapat disimpan lama. Oke. Jadi memang benar ya kata teman-teman semuanya yang sudah disebutkan tadi maupun yang tadi sedikit-sedikit dan yang telah menyimpulkan jadi pengawetan itu menjaga mutu suatu hasil perikanan untuk menjaga daya tahan menjaga ketahanan dari ikan yang akan diolah. Next. Nah, ini dia pengertian secara lebih panjangnya ya, itu kesedaran ikan atau mencegah terjadinya pemasukan pada ikan. Jadi next. Nah, ini ada macam-macam pengawatan ikan. Ada pengeringan, penggaraman, fermentasi, pengasapan. Kira-kira ada yang lain nggak untuk pengawatan ikan maupun pengolahan ikan yang belum disebutkan di sini? Enggak, pengasapan. Ada ya? Ada. Untuk buat. Apa lagi? Pembukaan ya guys. Oke. Nah, jadi benar kata teman-teman yang tadi ada beberapa macam selainnya ada di slide, ada pembukaan, terus juga ada pengalaman. Nah, itu dia. Jadi itu ada beberapa macam-macam pengolahan ikan atau ada pengolahan ikan juga. Boleh next. Nah, untuk yang hari ini kita akan membahas tentang fermentasi. Jadi fermentasi merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Yang mana ini dapat digarisbawahi bahwa fermentasi ini proses penguraian senyawa dari kompleks ke sederhana dan dalam keadaan yang terkontrol dengan bantuan mikroorganisme. Jadi kata kuncinya itu ada mikroorganisme, terkontrol dan juga kompleks ke sederhana. Dapat dipahami? Apabila saya menjelaskan terlalu cepat, boleh tolong kasih tahu ya. Siap, Bu. Oke, jadi pada proses fermentasi, enzim yang berperan yaitu enzim proteinolisis yang membantu untuk mengubah protein. Boleh next. Nah, ini dia. Jadi fermentasi itu sebenarnya dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada proses fermentasi yang memungkinkan terjadinya penguraian atau transformasi yang nantinya akan mampu menghasilkan suatu produk dengan bentuk dan sifat yang sama sekali berbeda atau
kayak contoh ada pengolahan terasi dan kecap ikan. Jadi dari bentuk yang awalnya ikan, gelondongan, tahu kan ya gelondongan, menjadi olahan terasi yang bentuknya padat dan kecap ikan yang bentuknya cair. Dan yang kedua itu ada proses fermentasi yang menghasilkan senyawa-senyawa yang secara nyata memiliki kemampuan atau daya awet pada produk yang diolah. Misalnya yaitu ikan peda. Ada ikan peda kan? Nah, itu buat kan enak tuh ikan peda. Boleh dilihat? Nah, ini fermentasi pada ikan. Jadi fermentasi pada ikan ini terjadi secara terjadi penguraian secara biologis atau semi biologis terhadap senyawa-senyawa kompleks yang akan diurai menjadi senyawa sederhana. Dan selama proses fermentasi, protein ikan ini terhidrolisis menjadi asam amino dan vertikal. Kemudian asam amino komponen-komponen lain yang berperan dalam pembentukan secara sederhana. Boleh next. Prinsip pada fermentasi. Nah, ini ada 4 ya prinsipnya fermentasi itu. Yang pertama, fermentasi menggunakan kadar garam yang tinggi. Misalnya itu ada sedak, kecap ikan, terasi, dan makassar. Tahu makassar? Tahu. Yang dimasukin ke mulut. Makassar itu kayak ikan yang diolah. Sama nasi ya, Bu? Yang asam. Namanya fermentasi asam ya. Nggak ada nasi-nasinya kan? Kenapa? Nggak ada nasi-nasinya. Ya, betul. Ada nasi-nasinya. Oke, next ya. Fermentasi menggunakan asam-asam. Selanjutnya ada prinsip fermentasi menggunakan asam-asam organik. Jadi ini dalam pembuatan silase ikan. Ada tahu silase? Pernah dengar? Apa yuk? Yang gilingan ikan. Gilingan ikan rumah. Gilingan ikan. Pernah dengar tapi lupa, Bu. Ya, jadi silase ini merupakan hasil pengolahan hasil perikanan yang dari sisa limbah. Dan itu biasanya dapat digunakan sebagai pupuk atau makanan. Nah, untuk prinsip selanjutnya itu ada fermentasi menggunakan asam-asam mineral yang misalnya itu ada pembuatan silase juga, dan namun menggunakan asam-asam kuat. Dan yang terakhir ada fermentasi menggunakan bakteri, misalnya pembuatan petasan dan caur. Faktor yang mempengaruhi ada 4 faktor yang mempengaruhi, itu ada suhu, oksigen, air, dan substrat. Substrat di sini itu makanan dari bakterinya ya. Dan yang pertama itu ada suhu. Suhu ini salah satu faktor yang sangat amat mempengaruhi ya, faktor utama. Nah, terus ada ketentuan-ketentuannya yang berkaitan dengan mikroorganisme yang ada pada proses fermentasi. Yang pertama, apabila suhu minimum, maka pertumbuhan mikroorganisme itu tidak akan terjadi atau tidak tumbuh. Dan yang kedua, pada suhu optimum, ini suhu yang memungkinkan mikroorganisme ini tumbuh dengan baik dan cepat. Selanjutnya ada suhu maksimum, yaitu suhu di atas optimum, yang mana tidak mungkin terjadinya bakteri berkembang. Selanjutnya ada oksigen. Udara atau oksigen ini selama proses fermentasi harus sangat amat diatur dengan baik, karena ini dapat menghambat ataupun mempercepat dari pertumbuhan mikroorganisme. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada air. Mikroorganisme tidak dapat tumbuh tanpa adanya air. Jadi air dalam substrat ini nantinya akan digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme yang mana dinyatakan dalam border exclusivity. Yang selanjutnya dan terakhir ada substrat, yaitu kebutuhan mikroorganisme akan substrat akan berbeda-beda. Jadi substrat yang masuk ke sini itu makanan yang untuk mikroorganisme tumbuh, gitu ya. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada kerusakan pada produk fermentasi. Untuk kerusakan pada produk fermentasi ini sangat dipengaruhi oleh suhu juga. Apabila suhu penyimpanannya terlalu tinggi, itu juga akan mengakibatkan enzim menjadi tidak aktif dan
terhambat ya. Bakteri yang diinginkan ya bukan bakteri patogennya. Nah, selanjutnya apabila suhu terlalu rendah maka mengakibatkan bakteri yang tidak kita inginkan tumbuh. Jadi kalau misalkan suhunya terlalu rendah maka bakteri patogen yang lebih cepat tumbuh. Nah, terus untuk kadar garamnya yang tidak sesuai dengan bakteri halofilik mengakibatkan bakteri proteolitik tidak dapat tumbuh. Justru bakteri pembusuk yang akan. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, selanjutnya ada produk hasil fermentasi ini. Tadi ada bedak, kecap ikan, selasa, terasi, pemasak. Kalian tahu semua nggak? Bedak yang gimana? Kayak asin. Asin pedas. Yang ada Yang dibungkus. Ada yang dibungkus. Yang jualannya pakai motor. Enggak saya beli maksudnya. Bantu sama saya. Pindang kali itu. Yang dijual sama Mas Tikno. Mas Tino siapa ya? Itu yang di rumah saya. Oke. Ya, akhirnya Mas Tino semoga sukses. Amin. Oke, untuk selanjutnya kita ikan. Tahu. Ada yang berapa masakannya? Coba. Kemarin lihat bukas praktikum, ya baik sekali. Mantap. Terus untuk silase tadi ya yang sudah saya jelaskan, terasi. Sering. Pokoknya buat teman-teman yang sering masak apalagi yang mau nyambel. Ya. Yang itu biasanya pakai terasi ya. Untuk pemasak. Yang terakhir pemasak. Di sini ada yang pernah merasakan memasak? Tidak pernah tuh. Tidak. Sama saya juga belum pernah. Oke, lanjut. Nah, yang pertama ada pembahasan tentang ikan peda. Jadi ikan peda ini biasanya terbuat dari jenis ikan-ikan yang berlemak tinggi. Contohnya ada ikan kembung, layang, tawes, mujair, mas, dan selat. Biasanya kalian kalau di pasar ini lihat ikan peda, ikannya jenis apa? Kembung ya. Di daerah lain apakah ada yang berbeda? Menggunakan beberapa jenis selain itu? Ada juga yang pakai. Oh, gimana tuh? Layang. Di petir ada di petir. Yang lain bilang. Oke, semangat. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada kecap ikan. Kecap ikan ini berwarnanya putih kekuningan sampai coklat muda dengan rasa asinnya yang relatif dan banyak mengandung senyawa nitrogen dan mineral yang penting bagi tubuh. Bisa dilihat ya teman-teman itu di gambar yang di slide. Warna dari kecapnya itu berbeda dengan kecap kedelai. Dan teksturnya pun berbeda dengan kecap kedelai karena kalau kecap kedelai itu lebih kental dan hitam pekat. Sedangkan kecap ikan ini lebih kekuningan menuju ke coklat muda dan itu lebih cair. Coba lanjut. Nah, ini dia selanjutnya pembahasan tentang bekasam. Bekasam ini merupakan hasil gabungan dari metode penggarapan dan fermentasi. Nah, untuk fermentasinya ini bersamaan dengan fermentasi karbohidrat. Jadi fungsi karbohidratnya ini untuk energi bagi mikroorganisme yang mana berperan dalam proses fermentasi. Hasil fermentasi karbohidrat yang akan membentuk beberapa senyawa alkohol seperti etil, alkohol, asam laktat, asam asetat, dan asam propionat yang berguna untuk zat pengawet. Nah, jadi untuk ketahanan ikan awetnya itu dari zat-zat hasil fermentasi karbohidrat yang terjadi pada saat proses fermentasi karbohidrat dan fermentasi kemasan. Dapat dipahami teman-teman? Oke, boleh di next. Selanjutnya ada terasi. Mungkin kalian terasi ya, kalau terasi mah. Nah, untuk produk ini itu merupakan usaha pemanfaatan dari hasil perikanan biasanya ikan atau udang. Kalau biasanya kalian mengonsumsi terasi yang ikan atau udang? Udang. Orang itu udang. Sekarang tuh tangan juga ujung. Oke, berarti bisa dipastikan bahwa beberapa daerah di kalian itu berarti terasi yang terbuat dari udang. Nah, tapi untuk ikan atau udang ini menggunakan yang kualitasnya rendah biasanya, karena kalau misalnya kualitasnya baik biasanya yang udah langsung bermerek atau olahan asli.
dapat dijadikan menjadi terasi. Tapi benar maksudnya Kan udah bermerek, berarti udah berkualitas. Nah, oke, untuk terasi bermutu rendah biasanya dibuat dari limbah ikan. Banyak kan ya limbah-limbah yang jarang termanfaatkan. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk mengolah terasi ataupun olahan yang lain itu tadi. Nah, untuk sisa ikan sortirannya juga bisa dipakai untuk terasi. Dan terasi ini biasanya digunakan untuk campuran membuat sambal atau campuran sekadar masakan. Biasanya kalau selain sambal, nasi goreng nasi goreng pakai terasi. Iya, enak Bu. tumis kangkung, ada nasi Biar rujak. Rujak, ya. Oke, itu selera masing-masing ya teman-teman. Petis. Tapi beda lagi sama terasi. Oh iya betul. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada silase ikan, ini silase ya teman-teman. Fotonya bisa dilihat ya teman-teman. Tapi ini yang udah tercampur dan udah masuk ke proses fermentasinya. Jadi untuk pengertiannya, silase ikan merupakan suatu produk cair yang dibuat dari ikan-ikan beku atau sisa-sisa industri pengolahan ikan yang dicairkan menyerupai bubur. Jadi itu udah sedikit agak kental, udah seperti tekstur bubur. Nah, untuk cairan ini kemudian difermentasi oleh enzim-enzim yang terdapat pada ikan-ikan itu sendiri dengan bantuan asam atau mikroba yang sengaja ditambahkan. Silase ini dapat digunakan sebagai penambah atau sumber protein yang utama dalam pembuatan pakan unggas, babi, dan ikan budidaya. Oh, berarti bukan buat manusia. Nah, bukan. Dan ini hasil perikanan. Sisa perikanan. Mau dicobain nggak apa-apa. Oke, boleh di next. Nah, udah selesai nih pemateriannya. Jadi untuk kalian teman-teman nanti di rumah kalau misalkan emang ingin membaca lebih jelas, lebih lanjut, bisa mengakses link yang tersedia di slide dan itu udah ada buku ajarnya, buku teks ajar. Oke ya. Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Atau ada jelas? Ayo, ada yang mau bertanya? Sudah pada jelas? Ingin bertanya? Ya, silakan. Kan tadi itu silase itu untuk pakan ya. Silase untuk manusia ada nggak? Silase untuk manusia. Iya. Oke, untuk hingga saat ini yang saya baca itu silase untuk manusia itu banyak. Yang saya baca ya, karena lebih diperuntukkan untuk hewan-hewan. Jadi kurang tahu sih ya, mungkin saya belum lebih lanjut untuk melihat atau membaca. Tapi setahu saya memang belum bisa digunakan. Kalau konsumsi ya, kalau konsumsi. Kita pernah baca, pernah dengar, juga pernah apa ya belajar juga. Silase itu kan katanya tuh ada fish sama fish powder nggak salah. Ada apa? Fish sama fish powder. Bismillah sama bismillah. Itu kan masih silase bukan? Kalau fish meal kalau nggak salah buat ya, kalau fish powder buat kebalik, banyak dibilang. Itu termasuk silase bukan? Bukan. Tapi masih termasuk olahan hasil sisa perikanan. Pasti. Oke, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oh iya. Ya, udah gini. Boleh tanya? Boleh balik ke slide. Oksigen juga boleh. Cara ngatur oksigen pas proses fermentasi kan itu setiap mikroba itu butuh oksigen yang berbeda jumlahnya. Itu kita gimana cara ngatur itu? Untuk simpelnya, untuk cara saat fermentasi itu bisa diatur di tutup wadahnya. Jadi kan kadang ada fermentasi yang memang tidak menutup rapat tutup wadahnya.
ada yang fermentasi bentuk rapat. Nah itu disesuaikan dengan mikroba yang akan digunakan dari Kalau untuk ini kan belum ada fermentasi. yang mana di Bu? Aku Bu. Ini kan apa Bu terkait pemasaran ya? Ada nggak sih Bu kriteria yang baik gitu harus pakai ikan jenis apa? Jenis ikan apa gitu untuk pengolahan? Pemasaran. Pemasaran untuk pemasaran ini sebenarnya nggak ada kriteria khususnya untuk pengolahannya bisa menggunakan ikan laut ataupun ikan air tawar. Cuma untuk di beberapa daerah memang sistemnya menggunakan ikan air tawar karena rasa antara ikan air tawar dan air laut kan masih berbeda ya. Nah, ada beberapa daerah yang lebih menyukai dengan air tawar dan ada beberapa daerah yang menyukai ikan air tawar. Terserah bebas mau pakai ikan apa. Kalau pakai udang, enak. Kalau udang, setahu saya bisa ada, cuma mungkin hasilnya tidak seenak yang ikan. Kalau ukuran ikan baru kita pengen ikan maling. Oke, untuk ikan maling dijadikan masalah bisa. Mungkin nanti saudara Pandu bisa melihat di YouTube. Saya udah pernah melihat videonya. Itu ada membuat pemasaran dari ikan maling. Cuma untuk ukuran yang memang harus disesuaikan dengan mereka. Wow. Nggak bisa langsung ini ya, cuma dipotong dua atau dipotong tiga itu nggak bisa. Harus dipotong terlebih dahulu. Nggak bisa diumbang gitu. Ini kan makan banyak, bukan makan besar. Oke, boleh nanti silakan coba ya Pak. Nanti siapa padahnya yang buat untuk ikan malingnya. Dan ada lagi teman-teman? Siapa mau nanya boleh? Boleh? Di Makassar tuh ada musik karbohidrat itu biasanya pakai nasi gitu ya. Iya. Bu bisa nggak sih nasinya diganti sama karbohidrat lain kayak ayam, ubi, diganti bukan beras, bukan nasi. Kalau untuk Makassar ini, kalau saya mau menggunakan nasinya, menggunakan nasi dan nasinya itu nasi panas. Karena biar proses fermentasinya itu lebih cepat dan mikrobanya itu juga lebih cepat gitu untuk proses fermentasi. Kalau untuk yang bahan yang lain saya belum tahu sih, cuma mungkin nanti kita bisa lebih lanjut lagi untuk melihat tentang apakah bisa selain dari tes. Makasih. Dan lagi lebih banyak. Kita tidak ada karena aku sudah ngantuk menit. Sekarang kita proses ya teman-teman. Saya sudah menyiapkan. Oke teman-teman jangan nyalakan semuanya ya. Jadi kalaupun nggak ngantuk juga kita tetap melakukan proses. Jadi mau ngantuk ketika ngantuk kita tetap proses. Oke. Siap-siap ya. Ini bentar saya ini dulu. Ini udah selesai kayaknya. Gimana nih? Udah selesai. Udah ekstrak. Udah 5. Di sini dulu ya teman-teman. Belum ada arahan bonus. Ini sama sih.
Dapat pulsa. Bukan dapat PPNU. Kalian belajar ibu. Boleh bikin pendekannya yang kedua. Dapat Ini saya bukan. aku. Di sana dulu aja. Tadi belum dapat soalnya. Kamu nilai ya? Ada saya bukan lagi. Yang online gimana, Bu? Yang online untuk tesnya nanti akan saya berikan Google Form yang nanti bisa diisi. Tapi untuk Google Formnya karena tadi ada kendala, jadi mohon maaf untuk keterlambatannya. Untuk yang online nanti akan diisi. Oke, teman-teman online? Siap Bu. Ini yang jawab Andrian doang, yang lain gimana? Siap Bu. Itu Andri. Ada cowok Bu. Ada. Dia connecting to audio dulu. Nggak bakal. Lisma. Fatih. Fatih juga connecting audionya. Siap Bu. Andrian doang. 10 menit ya teman-teman. Sudah dulu ya. Ayo jangan contek-contek ya. Udah selesai. Ada. Mana mau ada juga? Kamu benar bisa. Coba betul kan? Gak ada. Ibu dijawab. Coba gak? Kerjain sendiri-sendiri ya teman-teman. Ini kerjain aja ya. Ayo Bu. Ya Bu. Aduh. Teman-teman asisten mau ngerjain juga? Aduh. Atau mau ikut yang online nanti? Iya, ikut yang online aja, Bu. Oke. Tidak bisa. Ini mulai contek. Buang nanti. Udah selesai. Boleh dibuka. Nanti ada makan itu. Iya nanti. Untuk yang kurang ini apa saja yang Oke kan? ini sobek aja. Sobek di bagian yang ini ya, atasnya bukan sobek keseluruhan ya. Biasa buktikan. Hei, ini udah contek. Udah Bu. Yang Pak ini sedang berpuasa. Saya, Bu. Oke, oke. Bu, yang Gua memang males yang sebentar. oh, ya tadi jelas. Ibu, saya mau minta polisnya. Yang atas menu apa? Ya tadi mau.
Yang belakangnya masih Itu ada yang lupa apa? Ya apa? Ini laptop yang apa ya Bu ya? Ya apa? Udah mau mulai soalnya saya Saya yang salah Pak. kalau kamu masih dan angkanya salah dua-duanya. Oke. Ayo teman-teman jujur ya teman-teman, kita lagi puasa kalau kalian bisa berpuasa. Ini sobek Bu. Ya, ya. Ada lagi yang belum? Empat menit lagi ya teman-teman. Kenapa? Ini Bu akan Oh, jawabannya nggak jelas Bu. Oh, jawabannya katakan Bu. Ya, Oh, nggak jelas. yang Bu tadi kan Kamu bicara mulu Bu. Baik, Bu. Keluarin aja Bu. Kalau orang tuanya aja Bu. Ada lagi yang mau ngomong? Jauh-jauh dari kota. Semuanya? Oke, nanti ini yang selanjutnya. Kita praktikum, saya akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok ini akan saya bagi dua, dan yang satunya itu memakai. Oke, paham teman-teman? Ingat ya, anggota kelompoknya. Ingat ini pokoknya batasnya sama. Oke, Esa dan Nisa. Terlebih dahulu. Kamu mau milih ke sebelah kanan atau sebelah kiri? Saya kelompoknya nggak sama. Tapi kamu Oke, untuk bagian kelompoknya ini satu dari kelompok gue ya teman-teman. Kenapa? Nggak boleh membeda-bedakan teman-teman ya. Oke. Untuk jangan dong, kalau ada apa bakal masuk kan? Tolongin jangan nangis. Oke, untuk selanjutnya kita akan menonton video demonstrasi terlebih dahulu. Jadi kira-kira kita bakal Bekas sama Arlin. Bentar. Ya, Kesalahan teknis. Semangat operator. Operatornya udah
untuk fokus. Mau Dari mana tahu tapi kira-kira kira-kira awal untuk membuat pasar itu ngapain?
Yang mau dijelasin lagi ya? Bagus sih. Nggak perlu. Ada yang mau coba cerita? Ayo Bu, kita mau bantu. Ayo. Jadi Ibu sudah menyiapkan. Boleh bantu? Boleh Bu. Mohon maaf. Perlu pakai meja nggak, Bu? Perlu. Ya begini dulu. Ya. Satu aja ya, Bu, ya mejanya. Ya, satu aja lah. Mana sih? Oke teman-teman, ada yang ingin mencoba? Boleh Bu? Boleh? Saya mau yang punya Bu. Boleh punya. Oke, jadi untuk sekarang ini hanya mendemonstrasi terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian itu akan mencoba masing-masing dengan kelompoknya dan nanti ada tugasnya per kelompok. Oke. Nah. Oke teman-teman, kalau tadi kan kita nilai ya. Nah untuk teman-teman mau perhatikan ya. Oke, ini kita masih dulu ya. Jadi untuk operasi kuda ini karena tadi kan keju ikan lele yang sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong. Sudah dipotong-potong menjadi 3 bagian. Lele. Apa nama lele? Varias. Masya Allah. Oke. Tadi berdasarkan yang ada di video, yang pertama sudah menyiapkan membersihkan dan juga memotong. Untuk tahap selanjutnya tadi apa? Ada yang mau lagi? Satu orang lagi boleh? Cowok? Tori kayaknya mau kan? Tadi dia bilang mau. Nama tertarik. Jadi kerjain apa? Kamu disuruh kerjain. Oh iya ya. Harus kayaknya Bu. Oke, Mas boleh. Kayak drakor ya. Oke teman-teman, jangan lupa kamera. Jangan lupa ya. Oke. Oh ya maaf ya. Kasihan online. Gini ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini sama teman-teman yang di depan sama
garamnya teman-teman, tapi belum ini harus diratakan dan dikenyat-kenyat. Aku jadi baru. Aku selalu Gavina. Nah, ini karena kita perlu didiam terlebih dahulu, jadi masukkan terlebih dahulu ikan yang sudah digarami ke dalam wadah. Dan pastikan di dalam wadahnya ini padat ya teman-teman. Dalam wadahnya diisi padat oleh ikan. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Biar udaranya tidak hambar. Udara di dalam mulut. Jadi udah ditata padat oleh temannya, oleh supplier kita, dan setelah itu ini harus ditutup selama 2 jam untuk kandungan garamnya dia masuk ke dalam daging. Oke, kita tutup dulu ya. Ini memori. Lanjut ya Pak. Oke. Nah apabila nanti setelah 2 jam didiamkan dan tanpa udara ya ditutup dengan rapat, itu setelah itu diberikan nasi hingga merata. Banyak bisa makan nasi. Iya. Pakai ini nggak Bu? Nanti campur-campur lagi harus dikenyat-kenyat juga. Tapi jangan langsung banyak-banyak panggil mikro merata. Apa mau pakai wadah lagi? Lalu ya. Dalamnya aku. Ya, kalau misalnya dimasukin ke dalam sini. Ya Allah. Oh, sudah sedap. Ini proses mau fermentasi. Fermentasi pokoknya tidak ada yang sedap. Makanya pakai masker. Kalau dibatasi dulu ya. Oke, kalau misalnya sudah tercampur rata, masukkan kembali ke wadahnya. Oke, gantian guys. Kamu sering masak? Masak apa? Masak ayam. Masak foto, masak ayam bawang. Tinggal di sini
Sudah selesai nih. Ayam geprek Korean spicy Nah ini padat ya teman-teman. Walaupun ini lebih padat atasnya nasi, harusnya nasinya itu ada di sela-selanya juga. Paham kan ya? Ya. Nah setelah padat, setelah ini, mohon maaf saya mau jelaskan dulu. Setelah ini padat, ini bisa ditutup. Dan tadi difermentasi selama berapa hari? 7 hari. Nah, setelah tadi udah diberikan nasi, ini jangan lupa kita tutup ya teman-teman. Dan di sini itu pastikan rapat. Kalau misalnya emang menurut kalian tempatnya ini belum terlalu rapat, jadi kalian bisa menambahkan dengan apa? Lagi. Pokoknya pastikan sampai udara tidak ada yang masuk di dalam tempatnya. Oke? Paham semuanya? Nah, untuk tugas berikutnya, karena tadi udah Ibu berikan kelompok juga di 3 dengan 1 online, dan nanti kalian melakukan praktikum di videokan dan diamati. Diamatinya itu misalkan ini kan fermentasi selama 3 hari. Jadi untuk hari pertama ada perubahan, ada hari kedua ada perubahan, dan seterusnya sampai hari ke-7. Jadi untuk hari ke-7 nanti akan kita bahas kembali hasilnya seperti apa. Ngerti teman-teman? Ada yang bisa yang berbeda Bu? Oh ya, untuk ikan pada pembahasan ini sesuai boleh terserah dari kelompoknya ya. Kelompoknya boleh menggunakan ikan lele, ikan nila atau ikan sebagainya yang spesifikan. Yang pertanyaan kedua, Kumpulkan kapan? dikumpulkannya setelah fermentasi selesai. Kalau 7 hari ke depan. jadi pas minggu ya selain Ya, pertemuan selanjutnya ya. Kalau gagal? nanti dilihat dulu Kan nanti makanya kan di situ ada hasil. Hasilnya gagal atau tidak. Kan jadi belum melakukan praktikum sama kelompok. Oke teman-teman, paham terkait tugas praktikumnya? Paham. Ya. Dan dulu. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai dan praktikumnya tadi jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Nanti ada video praktikumnya dan juga nanti lepas kerja siswanya dikumpulkan. Untuk teman-teman ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tadi belajar apa aja? Ayo ada yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir tadi? Dong, masa nggak ada? Boleh? jadi pembelajaran hari ini itu tentang pengawetan yang difokuskan adalah fermentasi.
Fermentasi itu proses pengawetan dengan cara merubah senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Jadi merubah protein menjadi asam-asam. Terus tadi juga ada tahapan-tahapan, terus ada yang faktor yang mempengaruhi kayak suhu, oksigen, terus substrat, air, terus garam. Terus sama ada tahapan-tahapannya tadi juga ada dari pertama nyanyi, terus dibersihin, dipotong, garam, ditaruh di kompres, terus ditunggu sampai 2 jam, sampai akhirnya setelah 2 jam dikasih nasi, terus ditunggu selama 1 hari. Oke, terima kasih nih Pak. Oke, benar ya teman-teman apa yang tadi sudah dikatakan oleh temannya, yaitu itu bahwa pengawetan dapat dilakukan secara fermentasi yang mana adalah mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan mikroorganisme di lingkungan yang terkontrol. Oke, ada yang ingin bertanya sebelum ditutup? Cukup. Oke, untuk sebelum kita pulang mengakhiri pembelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin, berdoa silakan. Oke, berdoa selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di next meeting atau pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.